Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di channel RC Otomotif. Hari ini kita dapat motor Honda Absolute Repo yang masih karbu nih. Dan motor ini kendalanya mati ya saat jalan. Tiba-tiba mati total dan tidak mau hidup lagi. Nah, kita simak saja untuk videonya ya. Apa saja kita kupas tuntas dengan motor ini. Pertama-tama kita cek dulu untuk bensin. BBM-nya harus ada. Dan untuk BBM-nya ada. Itu saat masih kena ayaan BBM nama. Nah, ayeuna kurang cek yang kompresi. Kompresina kita cek. Nah, untuk di bagian kompresi ada masih bagus, normal. Kita cek untuk di bagian pengapian. Terakhir, pengapian kita cek. Karena ini motornya akinya tidak nyala ya, tidak bisa di starter. Kita kunci kontak, on. Kita coba starter, tidak ada. Intinya speedometernya semuanya mati. Kita cek bagian kompresi. Kita buka busi biar enteng. Karena untuk motor jenis Repo ini untuk pengapiannya sudah DC ya. Kita cek untuk bagian pengapian. Kunci kontak on. Kunci kontak sudah on. Kita cek dari bawah. Jadi untuk pengapiannya ini tidak ada ya, mati. Langsung saja kita cek pertama-tama di bagian spool. Spool adanya di sebelah sini ya. Untuk cara pengecekannya seperti biasa, kita sediain saja untuk alatnya tes pen DC, CDC yang LED. Kemudian ini juga bisa pakai lampu riting. Kemudian ini juga bisa. Kita cek ya. Kita cek, lepaskan dari soket ini. Nah guys, untuk soket ini kan ada warna putih sama warna hijau. Nah untuk yang putih ini itu adalah bagian pengisian dari spool ya. Dan ini masanya. Dan untuk masanya harus nempel ke rangka ataupun bodi. Kita cek dulu untuk bagian spool pengisian, apakah ini ada arusnya atau tidak. Kalau tidak ada arusnya berarti spoolnya bermasalah. Kita gunakan ini, kalau enggak ini bisa kita cek yang ini aja lah, pakai yang ginian. Kita tempelkan di sini warna hijau satu dan yang satunya lagi ke warna yang putih. Kemudian kita engkolkan, tidak usah dikunci kontak on. Dan ini harus nyala ya, harus hidup. Nah
untuk dari spool ini bagus, ada arusnya, tidak bermasalah. Kita pasangkan lagi. Untuk soketnya, kemudian kita cek di bagian pulser ya. Nah, di sini kita ceknya dari situ biar enak. Nah guys, untuk cara pengecekan kita gunakan test-pen LED ya. Kalau pakai lampu riting itu gak bakalan bisa, harus menggunakan test-pen LED ataupun pakai lampu LED bekas gasolin, bekas korek api, itu kan adalah. Nah, kita pasang sama seperti gini cara merakitnya. Nah, kemudian kita cek menggunakan test-pen LED ini. Nah, ini kan pulser, jalur positif pulser. Untuk jalur warna kabelnya ini biru leres kuning atau bisa disebut biru strip kuning. Nah, ini untuk jalur positifnya pulser. Kita cek ini juga harus ada arusnya. Dan untuk yang satunya lagi, tempelkan saja ke bodi mesin ataupun rangka, mau kemana aja bebas lah, yang penting besi. Nah, kemudian tancapkan. Nah, ini harus nyala ya, tanpa dikunci kontak on. Salah, maaf, ini dari bawah nih. Takutnya nggak kelihatan. Nah guys, ada arusnya ya, dari positif pulser itu ada arusnya, berarti pulser tidak mati. Kita pasangkan. Nah, untuk yang satunya lagi, ini adalah lampu, spool lampu ya. Untuk ini nih, ini tidak ada kaitannya untuk pengapian. Ini mah cuman yang menuju ke lampu, dari spool menuju ke lampu. Kita sekalian saja cek apakah ini bagus atau tidak, ada arusnya atau tidak, kita cek. Kita gunakan lampu riting saja, tempel ke bodi, kemudian ke sini. Ini harus ada arusnya ya. Untuk spool lampu aman, tidak ada masalah. Kemudian kita cek untuk selanjutnya dari kiprok nih. Kita pastikan ya, karena ini kiprok, karena ini pengapiannya DC, dan dipastikan untuk kiproknya dari spool ke kiprok itu harus ada ya. Bentar, kita cabut dulu. Nah guys, untuk soket kiprok ini ada 4 kabel dengan warna yang berbeda-beda. Nah, ini yang dari spool untuk lampu, dan ini yang menuju ke aki, dan ini pengisian. Ini menuju aki sama CDI ya, dan ini pengisian, dan ini untuk masanya warna hijau. Hijau masa, putih pengisian, merah menuju ke aki, kunci kontak 12 volt. Harus ada arusnya ya, ini apabila dikunci kontak, kalau misalkan pengecekan dari CDI. Kemudian ini yang kuning lampu, kita cek ya untuk kiproknya. Mungkin kita cek dulu untuk
soket ini, apakah ini kabelnya tidak ada yang terputus ataupun apa namanya tidak ada yang bermasalah lah untuk kabelnya gitu. Kita pastikan seperti biasa menggunakan ini ataupun ini juga bisa. Kalau misalkan menggunakan ini yang ininya simpan di warna yang hijau, ini kan masa, kita mah langsung nempel saja ke rangka karena untuk masanya sudah tertempel bagus, untuk masanya tidak ada bermasalah. Kita cek mulai dari pengisian yang warna putih apakah sampai kiprok atau tidak tanpa dikunci kontak on ya. Pengisian ada, kita cek yang warna kuning harus ada juga. Ada yang warna kuning. Nah, untuk yang warna merah ini harus sambil ditempelin di kiprok. Apabila ada arusnya keluar, berarti kiproknya dan juga untuk kabelnya ini aman, tidak ada yang bermasalah. Kita cek warna merah, kita tojos dari sini, dari bawah. Nah guys, untuk yang warna merah ini tidak ada arusnya. Saya pastikan motor ini yang bermasalahnya kiprok. Kita harus coba dulu melakukan pergantian di bagian kiprok, apakah motor ini bakal hidup atau tidak. Dan untuk pengecekan CDI, nah kita dari situ saja biar enak. Nah guys, ini untuk soket yang ini dua, yang warna hijau ini untuk masanya, dan ini untuk pulser yang dari spool menuju ke CDI, yang warna kabelnya biru strip kuning ini pulser ya, positif pulser. Dan ini yang dari kiprok, ini kalau misalkan dicek, kalau kiproknya bagus, mau dicek nih, misalkan dicabut soket, kemudian dicek pakai lampu riting. Ketika kunci kontak on itu harus nyala ya, harus ada arusnya, karena ini arus standby 12 volt yang dari kunci kontak menuju CDI. Nah untuk yang satunya lagi ini warna hitam garis kuning strip kuning. Untuk hitam yang strip kuning ini keluaran dari CDI menuju ke coil. Apabila semuanya ini ada arusnya, dipastikan yang rusaknya itu di bagian CDI yang rusak, karena menurut saya ini untuk CDI nya masih bagus, masih original, belum pernah ganti. Nah kita cek ganti di bagian kiprok, apakah motor ini hidup atau tidak. Kita cek ya. Semangat aja jadi dulu. Oh pas lah Pak, mengilakan. Oh sing bedah ulah dikit. Deh. Sip. Rok kumpul. Siapa nih, Mas? Ini.
Nah, ternyata motor ini sudah ada apinya. Kita hidupkan. Apakah mau hidup atau tidak? Harusnya hidup. Kalau tidak mah duruk saja motornya. Anjing, udah. Mantap, men. Kita coba lagi hidupkan kunci kotak on. Harus cek pur. Dan motor pun sudah nyala. Mungkin segitu saja untuk cara mentutorialkan cara menghidupkan motor yang mati, yang tadinya mati jadi hidup. Dan ingat untuk 3 syarat tersebut, yaitu pengapian BBM dan juga kompresi. Nah, dan yang kebetulan dari motor ini penyebabnya itu ada di bagian pengapian, karena pengapiannya hilang. Untuk kompresi dan BBM aman, normal, tidak ada masalah. Cuman ini yang bermasalahnya di bagian pengapian saja. Mungkin segitu saja untuk videonya. Semoga video ini menjadi wawasan dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian semua. Terima kasih yang sudah mengikuti channel RC Otomotif. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan, mohon dimaklumi saja. Mungkin segitu saja untuk videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Mantap, men. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.